selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya tetap semangat ya, dan luar biasa. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah masuk di tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Seperti biasa, jika sudah siap, tolong perhatikan videonya dari awal sampai akhir ya. Apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang panjang benda. Kemudian yang kedua, tentang ungkapan permintaan maaf. Yang ketiga, ciri karya imajinatif. Kemudian, yang keempat, gerak tolakan. Dan yang kelima adalah perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Jaka, Ibu, dan Rehan bermain di teras rumah Jaka. Mereka bermain banyak mainan, di antaranya mobil mainan. Panjang mobil mainan mereka berbeda. Panjang benda dapat diukur. Dapatkah kamu mengukur panjang benda? Dapatkah kamu mengurutkan panjang benda dari beberapa benda? Nah, sekarang yang pertama kita akan mempelajari membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Jaka mengukur panjang mobil mainannya. Jaka juga mengukur panjang mobil mainan Ebo dan Rehan. Hasil pengukuran panjang mobil mainan sebagai berikut. Nah, ini mobil mainan Jaka, Ebo, dan Rehan serta hasil pengukurannya. Ini mobilnya Jaka, panjangnya 12 cm. Kemudian mobilnya Ebo panjangnya 4 cm. Dan yang terakhir, panjang mobilnya Rehan adalah 21 cm. Nah ini panjang mobil mainan Jaka 12 cm ya, seperti di gambar ini. Kemudian panjang mobil mainan Ebo 4 cm dan panjang mobil mainan Rehan 21 cm. Panjang mobil anak-anak ini dapat dibandingkan melalui gambar tadi dan hasil pengukurannya. Nah, perbandingannya panjang mobil seperti ini. Mobil mainan Jaka lebih panjang daripada mobil mainan Ebo. Mobil mainan Ebo lebih pendek daripada mobil mainan Rehan. Mobil mainan Jaka lebih pendek daripada mobil mainan Rehan. Mobil mainan paling panjang adalah mobil mainan Rehan. Mobil mainan paling pendek adalah mobil mainan Ebo. Jadi, dari ketiga gambar ini, tiga mobil mainan dapat dibandingkan mobilnya Jaka dengan mobilnya Ebo. Mana yang lebih panjang? Kemudian, mobilnya Ebo dengan mobilnya Rehan. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Kemudian, mobil Jaka dibandingkan dengan mobilnya Rehan. Setelah itu, dicari mana mobil yang paling panjang dan mobil yang paling pendek. Panjang mobil mainan dapat diurutkan. Nah, setelah dibandingkan dapat diurutkan anak-anak. Nah, mobil mainan diurutkan dari paling panjang adalah mobil mainan Rehan, Jaka, dan Ebo. Juga bisa dibalik. Mobil mainan diurutkan dari paling pendek adalah mobil mainan Ebo, Jaka, dan Rehan. Jadi ini diurutkan dari yang atas ini diurutkan dari yang paling panjang. Kemudian yang kedua ini diurutkan dari yang mobil mainan yang paling pendek. Selanjutnya, menuliskan ungkapan permintaan maaf. Saat bermain, Rehan tidak sengaja menginjak mobil mainan Jaka. Nah, sekarang anak-anak perhatikan percakapan berikut ini. Jaka berkata, "Aduh." Kemudian Rehan menjawab,
Maaf, aku tidak sengaja menginjak mobil mainanmu, Jaka. Kemudian Jaka menjawab lagi, ya tidak apa-apa, Rehan. Nah, ini percakapannya Jaka dan Rehan. Nah, dalam percakapan ini ada ungkapan permintaan, apa anak-anak? Permintaan maaf. Siapa yang mengucapkan? Yang mengucapkan adalah Rehan. Karena Rehan mengucapkan kata maaf. Nah, dalam percakapan terdapat ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf untuk menerima maaf setelah melakukan kesalahan. Ya, tadi Rehan meminta maaf karena tidak sengaja menginjak mobil mainannya Jaka. Nah, ungkapan maaf disertai kata maaf ya. Tadi seperti yang dikatakan Rehan, ada kata maaf. Selanjutnya, ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi. Selain mobil-mobilan, Jaka mempunyai mainan lain. Jaka mempunyai mainan berupa patung-patung kecil. Patung milik Jaka ada yang berbentuk hewan. Karya patung hewan biasanya dibuat menyerupai bentuk asli. Ada juga karya patung hewan yang dibuat dengan bentuk khayalan. Apa contoh karya patung dengan bentuk khayalan, anak-anak? Nah, contohnya seperti ini patungnya. Karya pada gambar merupakan karya patung jerapah bersayap. Nah, ini termasuk karya imajinatif ya, karena dibuat berdasarkan khayalan. Yang pertama, bentuk patung jerapah bersayap dibuat berdasarkan khayalan. Yang kedua, bentuk patung jerapah juga dapat dilihat dari semua sisi. Yang ketiga, karya patung jerapah termasuk karya imajinatif 3 dimensi. Kemudian yang keempat, variasi gerak tolakan. Nah, banyak tempat yang dijadikan sebagai tempat bermain. Kamu dapat bermain di taman. Selain itu juga banyak jenis permainan yang dapat kamu lakukan di taman. Contoh permainan yang dilakukan di taman adalah sonda. Dalam permainan sonda terdapat gerakan tolakan. Nah, gerakan tolakan ada berbagai macam. Apa saja variasi gerak tolakan? Bagaimana cara mempraktikannya? Nah, gerak tolakan dapat dilakukan dengan satu kaki. Gerak tolakan juga dapat dilakukan dengan 2 kaki. Posisi awal memperhatikan gerak tolakan berdiri tegak, pandangan ke arah depan. Nah, ini langkah melakukan gerak tolakan dengan satu kaki. Ini gambarnya. Nah, ini yang ditolakan ada satu kakinya. Bagaimana cara melakukannya? Kedua tangan di pinggang. Kemudian menolakkan satu kaki ke depan lalu meloncat. Yang ketiga, mendarat menggunakan 2 kaki dan ditekuk. Yang kedua, langkah melakukan gerak tolakan dengan 2 kaki. Yang ditolakkan kakinya, kedua kakinya. Yang pertama yang dilakukan adalah kedua tangan di pinggang. Yang kedua, menolakkan kedua kaki ke depan lalu meloncat. Yang ketiga, mendarat menggunakan 2 kaki dan ditekuk. Yang kelima, perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Sebelum bermain, Ayu dan teman-teman bermusyawarah. Mereka bermusyawarah menentukan giliran bermain. Musyawarah termasuk perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Masih ingat anak-anak bunyi sila keempat Pancasila? Masih ingat ya? Bunyinya
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu adalah bunyi sila keempat yang dilambangkan ini, kepala banteng. Apa saja perilaku sesuai sila keempat Pancasila? Nah, ini beberapa contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila di sekolah. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk memecahkan masalah. Yang kedua, menghargai pendapat teman saat musyawarah. Dan yang ketiga, tidak memaksa pendapat teman. Ini adalah beberapa contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Nah, sekarang anak-anak tugasnya setelah menonton video ini adalah tugasnya anak-anak mengerjakan LKS halaman 65 sampai 66 bagian A dan B. Setelah itu mengerjakan LKS halaman 69 bagian A dan B. Nanti setelah mengerjakan seperti biasa tugasnya difoto dan dikumpulkan. Demikian anak-anak penjelasan pembelajaran 1 dan 2 di tema 5 subtema 3. Semoga penjelasannya tadi bisa dimengerti dan dipahami oleh anak-anak ya. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, selamat belajar dan berkah dalam anak-anak.